want to show you something. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Prasinema. Semoga sehat-sehat selalu ya kalian semua. Pada video kali ini saya akan membawakan alur cerita dari film yang berjudul Sleeping Beauty yang dirilis pada tahun 2011. Film ini berkisah tentang seorang gadis cantik seksi menggoda yang mengambil beberapa pekerjaan untuk mencukupi kebutuhannya. Daripada penasaran, kita langsung ke alur ceritanya. Seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, silakan tinggalkan like, comment, subscribe. Terima kasih. Film ini berfokus pada seorang gadis remaja bernama Lucy. Lucy adalah seorang mahasiswa yang juga bekerja paruh waktu. Untuk mencukupi kebutuhannya, ia mengambil beberapa pekerjaan, mulai dari jadi bahan eksperimen, pekerja restoran, percetakan, dan bahkan saat malam pun ia menjajakan tubuhnya kepada pria hidung belang. Saat di bar, Lucy dihampiri oleh seorang wanita. Ia mengajak Lucy untuk menghisap bedak haram. Sesudah selesai menghisap, wanita itu membawa Lucy kepada dua orang hidung belang, dan salah satu dari mereka pun menyewa Lucy untuk dijajaki. Let's go then, shall we? Bye. Di keesokan harinya, Lucy ditegur oleh temannya karena Lucy telat membayar uang sewa. Di sini Lucy yang berpenghasilan pas-pasan pun hanya mampu menyewa sebuah kamar di rumah milik temannya tersebut. Saat selesai bekerja, terkadang Lucy juga pergi menemui pacarnya. Pria itu bernama Birdman. Walaupun Birdman terjangkit penyakit, namun Lucy tetap setia menemaninya. That's okay. Suatu ketika, ia menemukan lowongan pekerjaan di sebuah koran kampus, dan ia pun menghubungi nomor yang tertera. Ia diundang untuk berbincang secara langsung. Saat bertemu, wanita bernama Clara ini menjelaskan pekerjaannya adalah melayani tamu VIP, layaknya di restoran dengan bayaran yang cukup tinggi. Namun mereka harus menggunakan pakaian dalam saja dan pekerjaan ini freelance. Buat yang belum mengerti, freelance itu intinya gini ya. Ada pekerjaan dipanggil dapat uang, dan kalau gak ada ya udah nangis di pojokan. Tapi untuk yang udah paham ya udah simak aja lah ya. Lanjut. Dengan aturan, Lucy pun tidak akan dipenetrasi atau dijajaki. Ia pun setuju dan tubuhnya pun diperiksa untuk kebersihan dari tindik dan tato. Lucy pun dipanggil sebagai Sarah di pekerjaan ini. Selanjutnya ia pun diberikan perawatan di seluruh bagian tubuhnya, mulai dari bawah, atas, luar, dan dalam, agar ia tampil secantik mungkin. Thomas? Open your mouth, darling. Singkat cerita, tibalah hari pertama Lucy bekerja. Ia dijemput oleh seorang sopir pribadi di depan rumahnya. Ia dibawa ke sebuah rumah yang cukup mewah. Setibanya di sana, ia disambut oleh pekerja senior yang langsung menyuruhnya untuk berdandan. I'm Sophie. Hi. Okay, now I need you to go into the dressing room, stick palette in there, and I want you to match an exact matte color of your labia. You kidding me? Setelah selesai berdandan, ternyata pekerjaannya adalah menjadi pelayan makan malam untuk sekumpulan lansia yang kaya raya, yang bingung entah untuk apa lagi uangnya. Hari pertama kerja pun selesai dan berjalan dengan lancar. Ia pun kemudian pulang ke rumah lalu menghitung semua uang yang ia dapatkan. Hari demi hari pun berlalu, kini Lucy sudah terbiasa dengan pekerjaannya. It gets a bit easier. How long have you been doing it for? I'm sorry. Tapi Lucy yang tidak pernah puas pun juga tetap menjalankan pekerjaan sambilan, yaitu sebagai wanita malam. Seperti biasa, Lucy menjajakan tubuhnya di bar pada seorang pria dengan cara menaikkan roknya ke I atas. want to show you something. Keesokan harinya, Lucy dapat panggilan telepon dari Clara yang mengatakan kalau ia punya pekerjaan untuk Lucy dengan bayaran yang lebih tinggi lagi. Lucy pun mengiyakan, ia kemudian dijemput menuju lokasi yang dituju. Sebuah rumah yang berbeda dari rumah sebelumnya, yang ternyata itu adalah rumah Clara.
Lucy sempat ragu karena ketika ia baru sampai, ia melihat seorang wanita muda yang sempoyongan sedang dipapah berjalan menuju ke dalam mobil. Namun Lucy tidak ambil pusing, kemudian ia masuk dalam rumah Clara. Sebelumnya Clara menyuruh Lucy untuk mandi. Selesai mandi, Clara pun membuatkan Lucy secangkir minuman yang sudah dicampur dengan sebuah bubuk. Clara mengatakan kalau setelah meminumnya Lucy akan tertidur hingga beberapa jam. Tapi Clara tidak menyebutkan pekerjaan apa yang akan Lucy lakukan. Lucy pun langsung meminumnya, dan benar saja setelah meminumnya Lucy pun tertidur pulas di sebuah kamar. Tak berapa lama kemudian masuklah Clara bersama seorang kakek tua. Clara berpesan kepada kakek itu tentang peraturan tidak boleh ada penetrasi. Segera setelah Clara keluar, kakek itu langsung menanggalkan pakaiannya dan tidur berbaring di sebelah Lucy. Saat pulang, walaupun sudah memiliki uang banyak, Lucy masih sering telat membayar uang sewa. Dan akhirnya ia pun diusir oleh teman sekaligus pemilik rumah tersebut. Tapi hal itu bukanlah masalah bagi Lucy karena ia memiliki banyak uang. Lucy segera pindah ke apartemen mewah di tengah kota. Hari-hari berikutnya Lucy selalu melakukan pekerjaan yang sama. Ia diberikan minuman hingga tertidur dengan kakek-kakek yang berbeda di sebelahnya. Hingga pada saat pulang, Lucy merasakan lehernya sakit dan tampilannya pun berantakan. Ketika Lucy sedang kuliah, tiba-tiba ia mendapat panggilan telepon dari pacarnya yang menyuruhnya untuk bergegas ke apartemennya. Lucy yang panik pun segera menuju ke apartemen pacarnya. Hi. Okay, I'm coming, right? I'm coming. Setibanya di sana, pacarnya langsung menyuruh Lucy untuk membuka baju dan tidur di sampingnya. Namun setelah itu Lucy malah menangis. Karena terlalu sibuk dengan pekerjaan yang diberikan Clara, Lucy pun dipecat dari percetakan. Karena saat jam kerja ia sering terlambat. Singkat cerita, Lucy yang penasaran dengan apa yang terjadi ketika ia tertidur di rumah Clara, Lucy pun sengaja membeli sebuah kamera kecil untuk ia letakkan diam-diam di dalam kamar di rumah Clara. Hello, excuse me. Hi, can I get some help? Lucy yang baru saja selesai bersih-bersih di restoran, ia diundang temannya untuk berpesta. Awalnya Lucy menolak, namun saat ia ditawari sebuah obat, Lucy pun mau. Dan mereka pun bersenang-senang sampai mereka berhubungan badan secara gratis. Keesokan paginya, ia kembali ditelepon oleh Clara karena ada pekerjaan yang menantinya. Dengan tampilan berantakan, Lucy pun dijemput oleh supir pribadi seperti biasa. Di tengah perjalanan, Lucy meminta untuk menepi karena ia mau muntah akibat pesta semalam. Can you pull over? Setibanya di sana, seperti biasa, Lucy disuruh membersihkan badan terlebih dahulu dan dibuatkan minuman. Sebelum meminumnya, Lucy sempat meminta kepada Clara untuk mengetahui apa yang terjadi saat ia tertidur. Namun Clara menolak dan meminta maaf. Dan, believe me, I do. How can I expose them? To be frank, Miss Clara. I'm sorry. Karena Clara menolak, sebelum Lucy tertidur pulas, ia pun menguatkan dirinya untuk menaruh kamera kecil di samping guci. Setelah Lucy tertidur, Clara dan kakek tua pun masuk, namun kali ini berbeda. Kakek tua ini ingin mengakhiri hidupnya dengan cara yang tenang karena sudah bosan dengan kehidupannya yang kaya raya, yaitu dengan cara tidur di samping wanita cantik seperti Lucy dan meminum obat tidur yang sama dengan Lucy, namun dengan takaran yang lebih banyak. Are you sure? Good night. Di keesokan paginya, Clara datang kembali dan mengecek keadaan si kakek tua. Dan benar saja, ia meninggal. Lantas, Clara juga membangunkan Lucy. Karena tak ada respon, Clara pun panik dan memberikan nafas buatan pada Lucy. Lucy pun akhirnya terbangun. Karena Lucy melihat kakek tua yang terbaring tak bernyawa di sampingnya pun, ia pun berteriak histeris. Karena Lucy melihat kakek tua yang terbaring tak bernyawa di sampingnya, ia pun berteriak histeris. Di akhir film memperlihatkan rekaman dari kamera kecil milik Lucy, dan terlihat kalau kakek tua itu tidak berbuat apapun kepada Lucy. Ia hanya tidur di sampingnya, dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Seperti biasa, silakan tinggalkan like, comment, subscribe. Saya Pras, sampai jumpa di next video.